Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Yustina dalam pelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang respirasi sel, yaitu respirasi sel dalam pemecahan glukosa tahap yang keempat. Nah, sebelum kita masuk ke tahap yang keempat atau tahap transport elektron, kita review kembali tahap yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, satu molekul glukosa. Nah, ini akan dipecah. Nah, tahap pertamanya yaitu tahap glikolisis. Nah, dalam tahap glikolisis ini dihasilkan 2 asam pirufat, kemudian 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian asam pirufat ini akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap oksidasi pirufat. Nah, pada tahap oksidasi pirufat ini, asam pirufat akan dipecah menjadi asetil-CoA. Nah, setiap asetil-CoA ini menghasilkan 1 NADH. Nah, karena ada 2 asam pirufatnya yang terbentuk, maka dihasilkan 2 NADH. Dan dihasilkan juga hasil sampingannya yaitu CO2. 2 CO2. Nah, kemudian asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs atau tahap yang ketiga. Nah, asetil-CoA ini, satu asetil-CoA ini menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, karena ada 2 asetil-CoA-nya, nah, maka dalam siklus Krebs ini dihasilkan berarti NADH-nya 3 tambah 3, berarti 6 NADH. Kemudian FADH2-nya ada 1 tambah 1, berarti 2. Kemudian ATP-nya di 1 asetil-CoA 1, asetil-CoA yang satu lagi 1, berarti dihasilkan 2 ATP. Nah, kemudian hasil sampingannya itu dihasilkan 4 CO2. Nah, jadi dalam pemecahan glukosa atau C6H12O6 ini nanti dihasilkan 2 tambah 4 berarti 6 CO2. 2 tambah 4 ya, 6 CO2. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap transport elektron. Nah, transport elektron ini berlangsung di krista atau membran dalam mitokondria. Nah, hasil akhir dalam transport elektron ini 38 sampai 36 ATP. Nah, reaksinya ini diawali dari NADH dan FADH, hasil dari daur Krebs. Nah, ini memberikan ion H positif dan elektron pada sistem transport. Nah, molekul yang ikut berperan dalam peristiwa transport elektron ini adalah molekul oksigen, molekul ubiquinon, kemudian enzim sitokrom B, C, dan A. Nah, kita lihat peristiwa transport elektron. Nah, elektron berenergi tinggi pertama-tama berasal dari NADH. Nah, jadi NADH ini hasil dari tahap yang pertama, kedua, dan ketiga, ya. Nah, jadi setiap NADH yang terbentuk, nah ini akan masuk ke dalam transport elektron. Untuk apa? Nah, untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi dalam peristiwa masuknya NADH ke dalam transport elektron, nah ini nanti dihasilkan 3 ATP, 1, 2, 3. Nah, kita lihat ya. Nah, elektron berenergi pertama-tama berasal dari NADH. Nah, kemudian ditransfer ke FADH. Nah, dari FADH, elektron ditransfer ke koenzim Q. Nah, kemudian ke sitokrom B, C, dan A. Nah, selanjutnya elektron dari sitokrom A disampaikan ke O.
Nah, molekul O2 menangkap elektron dari sitokrom A, kemudian berikatan dengan H dari lingkungan. Ikatan dengan H membentuk molekul H2O atau air sebagai hasil sampingan respirasi. Selain itu, hasil sampingan lain yang berupa CO2 diangkut ke alat pernafasan untuk dikeluarkan. Nah, hasil utama dari respirasi adalah energi. Energi tersebut akan digunakan untuk membentuk ATP, yang selanjutnya akan digunakan untuk proses hidup yang selalu memerlukan energi. Nah, jadi dalam proses transport elektron yaitu NADH, nah tadi sudah saya bilang, nah itu dihasilkan 3 ATP. Nah, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian, FADH2 yang terbentuk dari siklus Krebs juga akan masuk ke transport elektron. Nah, dimulai dari sini ya. Nah, elektron dari FADH, nah ini akan ditangkap oleh ubiquinon, kemudian sitokrom B, sitokrom C, kemudian sitokrom A. Nah, kemudian ditangkap oleh oksigen. Nah, terbentuklah senyawa H2O. Nah, sama ya seperti untuk NADH. Nah, hanya kalau NADH ini dihasilkan 3 ATP. Nah, 1 NADH masuk ke transport elektron dihasilkan 3 ATP. Nah, sedangkan pada transport FADH, nah ini dihasilkan 2 ATP. Nah, kita lihat ATP yang dihasilkan dalam respirasi sel. Nah, dalam peristiwa glikolisis itu dihasilkan 2 NADH. Berarti 2 NADH ini masuk ke transport elektron, maka dihasilkan 6 ATP. Nah, jadi 6 ini berasal dari 2 kali 3. Nah, jadi 1 NADH tadi dihasilkan 3 ATP. Berarti kalau 2 NADH berarti 2 kali 3 sama dengan 6 ATP. Nah, kemudian dalam oksidasi pirufat dihasilkan 2 NADH. Berarti 2 dikali 3, berarti 6 ATP. Nah, dalam siklus Krebs, nah dihasilkan 6 NADH. Nah, berarti 6 dikali 3 sama dengan 18 ATP. Nah, kemudian, FADH. 1 FADH masuk ke transport elektron itu dihasilkan 2 ATP. Berarti kalau 2 FADH berarti 2 kali 2 sama dengan 4 ATP. Nah, jumlah ATP yang dihasilkan lewat transport elektron itu ada 6 tambah 6 tambah 18 tambah 4 sama dengan 34 ATP. Nah, ATP yang dihasilkan secara langsung itu ada 4 ATP. Nah, berarti keseluruhan itu dihasilkan 34 tambah 4 sama dengan 38. Nah, tapi ada beberapa yang mengatakan 36 ATP. Nah, dari mana 36? Nah, kita perhatikan. Nah, dalam peristiwa glikolisis yang terjadi di sitoplasma, nah ini dihasilkan 2 NADH. Nah, jadi 2 NADH ini harus diangkut ke mitokondria untuk transport elektron. Nah, jadi 1 NADH untuk berpindah ke mitokondria itu dibutuhkan 1 ATP. Nah, berarti ini ada 2 NADH, berarti dibutuhkan 2 ATP untuk berpindah dari sitoplasma ke mitokondria. Nah, berarti jumlah total ATP dari respirasi aerobik berarti tadi dihasilkan 38 dikurang 2. Nah, 2 ini sebagai energi untuk transport ya. Transport 2 NADH ke mitokondria. Berarti dikurang 2 berarti sama dengan 36 ATP. Nah, jadi 36 itu ada beberapa yang membuat 36. Nah, 36 itu sudah tahu ya dari mana diperoleh. Nah, jadi ATP yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan dalam peristiwa ini, nah ini digunakan untuk
aktivitas atau proses hidup, seperti untuk bergerak, untuk transport aktif, untuk pertumbuhan, dan lain-lain. Nah, jadi dalam pemecahan glukosa atau satu glukosa C6H12O6, nah ini pemecahannya dibantu oleh oksigen atau O2 sehingga disebut dengan respirasi aerobik ya, membutuhkan oksigen. Nah, ini diperoleh energi atau ATP sebesar 36 atau 38 ATP. Nah, kemudian hasil sampingannya diperoleh CO2, 6 CO2. Nah, CO2 ini tadi berasal dari dari siklus Krebs dan oksidasi pirufat ya. Nah, 6 CO2. Nah, kemudian 6 H2O. Nah, ini diperoleh dari H2O atau air ini diperoleh dalam peristiwa transport elektron. Nah, jadi H2O dan CO2, nah ini nanti akan dilepaskan oleh tubuh atau dikeluarkan oleh tubuh. Nah, demikian anak-anak, sampai di sini materi kita mengenai transport elektron. Nah, kita bertemu dalam materi yang selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu.